disambut dengan penuh kegembiraan Nabi Muhammad, dan berikutnya hijrah ke Mekah ke Yatsrib pada tanggal 12 Rabiul Awal atau kalau Masehi tahun 27 September tahun 2022. Mungkin videonya bisa kita simak. إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. Setelah melaksanakan ibadah haji, para pemeluk Islam dari Yatsrib pulang untuk menunggu kedatangan muhajirin Mekah. Di Mekah, Muhammad SAW mulai membujuk kaum muslimin di sana untuk berhijrah. Hijrah merupakan langkah dan setiap orang yang merasa tidak mampu bebas untuk tetap tinggal di Mekah. Pada musim panas tahun 622 Masehi, sekitar 70 orang bersama keluarganya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di sana, mereka tinggal di rumah sahabat Ansor sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Ketika Quraisy mulai menyadari akan adanya eksodus tersebut, mereka berusaha mencegah beberapa orang dari melakukan hijrah ke Madinah. Mereka memandang hijrahnya Muhammad sebagai ancaman yang serius. Mereka khawatir di bawah kepemimpinan Muhammad SAW, penduduk Yatsrib akan menyerang Mekah atau paling tidak memotong jalur perdagangan mereka ke Syam. Akhirnya, mereka melakukan rapat di Darun Nadwah, parlemen Mekah. Iblis datang dalam pertemuan tersebut dalam bentuk seorang tua yang bijak. Dalam rapat tersebut, Abu Jahal memberi usulan, kita harus memilih seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik sebagai wakil tiap-tiap kabilah. Kemudian kita berikan kepada tiap-tiap wakil itu pedang berbunus. Mereka selanjutnya akan membunuhnya secara bersama-sama dengan satu tikaman masing-masing. Dengan begitu, kita bisa terbebas dari ancamannya. Sebab, bila mereka melakukan hal itu, berarti darahnya telah ditumpahkan oleh semua kabilah, sehingga Bani Abdul Manaf tidak akan mampu memerangi semua kabilah. Hasilnya, mereka terpaksa harus menerima dengan lapang dada, dan kita pun merasa puas karenanya. Usulan tersebut didukung oleh iblis yang menyamar tadi, dan akhirnya disepakati dalam rapat tersebut. Ketika keputusan keji untuk membunuh Nabi SAW telah diambil, malaikat Jibril turun membawa wahyu rohnya yang isinya memberitahukan kepada beliau tentang persekongkolan kaum Quraisy tersebut dan izin Allah kepada beliau untuk hijrah dari Mekah. Jibril telah menentukan waktu hijrah tersebut dengan mengatakan, malam ini engkau jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Siang harinya, di tengah terik matahari, Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar untuk bersama-sama menyepakati tahapan hijrah. Kemudian Rasulullah SAW pulang dan berkata kepada Ali bin Abi Thalib bahwa beliau akan berhijrah ke Yatsrib. Pada malam harinya, Rasulullah SAW memberikan perintah kepada Ali, tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan budah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah untuk tidurmu, sebab tidak akan ada sesuatu pun yang engkau benci dari mereka yang mampu menjangkaumu. Bila akan tidur, biasanya Rasulullah selalu memakai budaknya tersebut. Seiring berjalannya malam, para pembunuh utusan Quraisy telah berkumpul mengepung rumah Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah telah berhasil keluar dan menembus barisan-barisan mereka, beliau memungut setumpuk tanah dari Al-Baqah, lalu menaburkannya ke arah kepala mereka. Ketika itu, Allah telah mencabut pandangan mereka dari melihat beliau, sehingga tidak dapat melihat beliau, sedangkan beliau membaca firman-Nya. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 9. Kemudian beliau berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan selanjutnya keduanya keluar melalui pintu kecil, celah kecil di belakang rumah Abu Bakar pada malam hari hingga
dia tembus ke gua Sur yang menuju ke arah Yaman. Ketika telah tiba di gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, jangan engkau masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalamnya, biarlah aku yang mengambilnya saja." Dia masuk, lalu menyapunya. Dia menemukan di sampingnya ada beberapa lubang, lantas menyobek kainnya dan menyumbatnya. Rasulullah pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuannya, lalu tertidur. Sementara kaki Abu Bakar disengat binatang berbisa dari lubang yang ditutupinya. Namun, dia tidak bergerak sedikit pun karena khawatir membangunkan Rasulullah. Kondisi ini membuat air matanya menetes hingga membasahi wajah Rasulullah. Beliau berkata kepadanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Bakar? Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah. Aku telah disengat," jawabnya. Lantas Rasulullah SAW meludah kecil ke bekas sengatan tersebut, sehingga apa yang dirasakannya hilang sama sekali. Selama 3 hari, keduanya sembunyi di gua Sur tersebut. Tidak seorang pun yang tahu tempat persembunyian tersebut kecuali keluarga Abu Bakar. Dalam sidang istimewanya, orang Quraisy memutuskan untuk menggunakan semua sarana untuk menangkap kedua orang tersebut. Mereka juga memutuskan untuk memberikan hadiah besar senilai 100 ekor unta sebagai harta mati untuk masing-masing keduanya bagi siapa saja yang dapat membawa keduanya ke hadapan orang Quraisy, walaupun kondisinya dalam keadaan hidup ataupun mati. Kaitlah para pasukan berkuda, upaya keras pencarian dan menyebar sampai lereng-lereng perbukitan, dataran rendah, dan hal itu tidak membuahkan hasil bermanfaat. Pada hari ketiga, keheningan di gua Sur pecah oleh suara sekelompok laki-laki yang semakin lama semakin mendekat. Para pelacak tersebut telah sampai pula ke mulut gua. Akan tetapi Allah Maha menguasai urusannya. Abu Bakar berkata, "Aku berada di sisi Nabi SAW di gua, lalu aku mengangkat kepalaku. Ternyata di situ ada kaki-kaki mereka. Lantas aku berkata, 'Wahai Rasulullah, andai kata sebagian mereka menoleh ke bawah, pasti dia dapat melihat kita.' Beliau berkata, 'Diamlah, wahai Abu Bakar. Kita berdua, tapi yang ketiganya adalah Allah.'" Kejadian tersebut merupakan mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada nabinya dalam rangka memuliakannya, padahal para pelacak tersebut hanya beberapa langkah lagi mencapai diri beliau. Menyadari bahwa kafir Quraisy mulai memburu di sekitar lokasi tersebut, Muhammad SAW dan Abu Bakar meminta pembantunya untuk membawa unta mereka. Mereka menunjuk Abdullah bin Uraikid Al-Laisi sebagai penunjuk jalan. Dia merupakan seorang penunjuk jalan yang berpengalaman. Dia ketika itu masih menganut agama kaum kafir Quraisy, namun keduanya menaruh kepercayaan kepadanya dan menyerahkan kedua unta mereka kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar berangkat. Amir bin Fuhairah juga ikut dalam perjalanan ini. Mereka semua dibimbing oleh Abdullah bin Uraikid dengan menempuh jalur pesisir pantai. Di sisi lain, tawaran hadiah 100 ekor unta bagi yang mampu menangkap Muhammad SAW membuat beberapa orang berlomba-lomba mendapatkannya. Di antaranya adalah Suraqah bin Malik. Setelah mendengar informasi tentang keberadaan Muhammad SAW, ia memutuskan untuk mengejarnya. Kudanya pun dibaju. Setelah ia mendapati Muhammad SAW dan Abu Bakar dalam pandangannya, kudanya terperosok beberapa kali. Kemudian Suraqah menderanya, lalu ia bangkit lagi, namun kedua lengannya itu hampir tidak dapat dikeluarkan. Akhirnya ia menyadari bahwa ia tidak mampu melawan perlindungan Allah yang diberikan kepada Muhammad SAW. Lantas Suraqah berteriak memanggil mereka bahwa mereka aman. Mereka pun menghentikan langkah. Lalu Suraqah menunggangi kudanya hingga menemui mereka. Terbesitlah di dalam dirinya bahwa apa yang dibawa Muhammad SAW ini akan mendapat kemenangan. Suraqah pun meminta jaminan perlindungan dari Rasulullah SAW dan meminta maaf kepada beliau. Permintaan maaf
maaf dan jaminan perlindungan diterima, dan Rasulullah SAW meminta agar Suraqah merahasiakan kejadian tersebut. Suraqah segera kembali ke Mekah dan berusaha menggagalkan usaha pengejaran terhadap Muhammad SAW. Selama 7 hari berturut-turut, rombongan Rasulullah SAW berjalan menyusuri kegelapan malam hingga mereka mencapai kampung Bani Sabin dekat Madinah. Ketakutan mereka berkurang dan untuk pertama kali hati mereka gembira dengan harapan dan jaminan kemenangan. Mereka hampir sampai pada tujuannya. Para sahabat di Yathrib mendengar berita yang mengabarkan bahwa junjungan mereka, Rasulullah SAW telah melakukan hijrah ke Madinah untuk bergabung bersama mereka di Yathrib. Sadar akan permusuhan dan usaha kaum Quraisy memburu Rasulullah SAW, umat Islam di Yathrib menunggu kedatangan beliau SAW dengan penuh kecemasan dan mencoba untuk menggali informasi perlarian beliau sedetail mungkin. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Rasulullah SAW sebelumnya. Rasulullah SAW dan Abu Bakar kini telah sampai di Kuba yang terletak di pinggiran Madinah. Di sana mereka menginap beberapa hari dan kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mendirikan masjid di Kuba dan sholat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan atas fondasi takwa setelah kenabian. Pada hari Senin 27 September 672 Masehi, di tengah kecemasan umat Islam menunggu kedatangan Rasulullah SAW, seorang Yahudi Yathrib berteriak sekencang-kencangnya, "Wahai kaum Arab, ini apa yang kamu tunggu sudah datang." Dan terdengarlah suara campur aduk dan pekik takbir di perkampungan Bani Amr bin Auf. Mereka menyambut dengan salam kenabian, mengerumuni beliau sembari berkeliling di seputarnya, sementara ketenangan telah menyelimuti diri beliau. Yathrib pun sekarang dikenal dengan nama Madinah, kependekan dari Madinatun Nabi atau kota Nabi. Sejumlah penduduk Madinah menawarkan pada Rasulullah SAW untuk menginap di rumah mereka. Namun Rasulullah SAW membiarkan untanya untuk memilih. Biarkan unta ini berjalan, karena ia diperintah. Maka unta tersebut terus berjalan sampai akhirnya menderu di pintu Abu Ayyub. Di sana kemudian dibangunlah Masjid Nabawi. Kaum Muhajirin dan Ansor bersama-sama membangun masjid dari batang pohon kurma sebagai tiang untuk menyangga atap yang terbuat dari ranting kurma. Satu sisi bangunan yang cukup lebar tetap dibiarkan terbuka. Meski demikian, kaum Muhajirin dan Ansor tetap ada satu ikatan resmi. Rasulullah SAW pun menyatukan mereka dalam sebuah ikatan persaudaraan tanpa memandang kesukuan. Islam telah membentuk satu kekuatan dan menghapuskan segala perbedaan.